Oke, ini Zenki. Ya, posisinya grill lagi dicopot. Ya, nggak bisa dibuka juga nih kap mesin gua karena tali dalamnya putus. So if I show you here, mobil gue dikunci. I guess the left side, pokoknya ini mobil dicopot aja talinya. Kayaknya dikunci di kiri deh. Iya, enggak dikunci. Oke. Si tali ininya tuh ya, tuh lihat sendiri. Dan gua nggak bisa buka mobilnya. Nggak bisa buka dari kiri. Dan juga kalau kita ke bawah, I don't think the oil pan is, yeah, look at that. Need to change the oil pan. Gasket itu turun, knalpot. Terus filter juga turun. Pokoknya rembes-rembes dibersihin semua. I don't want anything rembes-rembes. Ini bersihin, dibenerin. Ya, ini mobil gua state-nya begini. Gara-gara gua lupa untuk mengganti lidah tensioner, jadi harus turun semua. Oke, ini Zenki udah turun mesin, guys. Lihat. Bersih. Ya, walaupun sedikit ada mungkin kerak-kerak kayak gini lah ya. See. Block is okay. I don't see any scoring yang aneh. Piston is okay, looks like it okay. Ya, kita ganti packingnya pasti semua. Ini punya aku? Iya. Hah? Itu yang bawahnya piston bukan? Bukan Pak, itu rantai. Oh, itu kan rantai. Ini? Iya, buat ini pegangan makan nasi. Oh, bukan enggak aso. Ya oke aja. Sambil dibersihin. Bukan camshaft dan HPA. HPA-nya lagi dicek. Terus si Mamang nyekir klep emang? Iya. Ya, nyekir klep. Tapi ini aman dah. Dibersihin kemarin ya? Iya. Ini nggak tahu kalau ada bau. Iya ya, kayak ada bau pernah kena ya. Right. Gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak, but I'll do this instead. Hai, sekarang tanggal 10 Desember dan this is the other day. Gue ngambil mobil di tanggal 9 dan sekarang gue akan OTW untuk ke British Petroleum karena gue mau beli bensin, gue mau ngisi. Ya, karena sekarang posisinya bensin gue 0, benar-benar zero. Not zero sih, tapi indicators called it zero. Dan this is my new setup kamera di sini. Nanti gue harus agak resin ya, karena next mungkin kemungkinan besar gue akan pasang kamera di sini selalu, kayak ya buat video-video lah ya. And also I'm just gonna talk about what happened to this car. So what happened to this car exactly ya, sedikit intermezzo mungkin. Gue akan keluarin mikrofon aja sebentar. Oke, sedikit intermezzo ya. Intermezzo sih. Intermezzo itu pengalihan, sorry. Sedikit info. Jadi di November, tanggal 24 November, mobil gue itu kedapetan. Gue bisa bawa mobil tanggal 24 November, which is the day before I got my paycheck, my pay slip and stuff. Terus gue berpikir
I think I'm gonna bring my car today karena gue juga udah datangnya telat, ya kan. Jadi I'm gonna bring my car. Gue lewat jalan biasa, nggak lewat tol. Untungnya nggak lewat tol. Gue ambil jalan arah veteran ya pokoknya veteran arah Rempoa. Ketika naik turunan arah veteran itu, suara mesin sudah nggak enak, krrrr gitu. Kemudian logo check oil itu nyala, dan gue paksain mobil tetap jalan karena gue tahu I have oil. Gue bawa ke 16 Garage. Alhamdulillahnya ada tim dari 16 Garage ngebantu gue. Terima kasih Om Heru. Dicek lah sama Om Iqbal juga bahwasannya bisa jadi pompa oli gue itu sudah macet. Oke, fine. Karena dia bilang ketika digas suaranya nggak hilang, suara gemericiknya nggak hilang, tetap ada. Bisa jadi lidahnya, bisa jadi tensioner atau apapun yang di bawah bagian timing chain itu menyebabkan bunyi dan pompa oli nggak naik. Ya, setelah dari situ gue langsung fine. Gue minta Om Iqbal check-in, ternyata dia nggak bisa memberikan. Bukannya gue nggak bisa ya Om, bukannya gue bermaksud nggak mau ngambil di lo, cuman budget gue ini masih budget pelajar banget. Walaupun gue sudah main BMW 5 tahun, budget gue masih budget pelajar. Akhirnya gue pindah ke bengkel, ke Auto Jaya Abadi di BTC. Gue minta Kohendra atau Ko Aliong untuk bantu ngerjain mobil gue. Dan di situ dia bongkar, dia cek, dan kurang lebih saat dia bongkar karter oli, karena kita mau niatnya hanya ganti pompa oli bawah karena takutnya macet, dia menemukan pecahan serpihan lidah tensioner timing chain yang seharusnya itu ada 2. Itu gue kasih foto di sini. Nah, lidah timing chain itu ada 2 dan dia itu bahannya tuh plastik ya. Nah, yang bagian yang kecil itu pecah dan menyebabkan dari si timing chainnya atau yang muterin seluruh timing chain jadi amburadul, jadi nggak ketat, jadi nggak muterin si pompa oli secara full, hanya slipping. Fine kata gue, ya udah ganti aja. Gue tanya, gue ada nih barangnya di rumah. Oh ada, kalau ada bawa aja. Oke lah, gue bawa barangnya. Allahu Akbar, copot. Ya, this is why you buy something that is more powerful daripada yang cek. Ini gue beli holder HP yang di sini cuma 20 ribuan. Sebentar ya. Oke. Ada sedikit tambahan. Terus gua bawalah ke New Jaya Abadi di hari Sabtu, berpikir hanya itu yang harus diganti, si lidah tensioner, tanpa harus ganti oil pump. Pas dibongkar, kerak di karter oli terlalu banyak sehingga harus dibersihkan. Pompa oli macet, harus ganti, nggak bisa di rebuild karena ya it's cheaper to change it, to swap it than to rebuild it. Karena setahu gue juga kayaknya nggak ada dari rebuild ya ahli rebuild, karena si Kohendra itu dia lebih ke ganti part. Fine, ganti part yang bagus. Gue minta beliau untuk cariin. Kemudian bagian apa lagi ya, cover timing chain. Dan dia bilang ini harus turun setengah, karena dia bilang gue nggak bisa bongkar depan kalau gue nggak bongkar atas. Gue harus bongkar atas, bongkar bawah, jadi turun setengah. Dan dikasih dengan jasa 3,5 juta ya, bongkar atas dan bawah. Tidak bongkar blok ya, bloknya tidak turun, seher tidak turun, metal tidak turun. Bongkar atas, rumah camshaft, HVA, rumah camshaft, dan itu penuh dengan kerak. Oke, bersihin. Kemudian HVA ganti 6 pieces yang harus diganti, sisanya masih oke. Not the best but okay. Pompa oli ganti, lidah timing chain ganti pakai bawaan gue. Kemudian oli nambah 2 karena gue inget banget oli gue tuh baru ganti di Oktober apa November gitu. Jadi masih sebulanan gue belum mau ganti oli gue.
harusnya pakai oli baru ya, cuman ya gue main budget di sini, gue ngepres budget. Kemudian gue minta untuk ganti coolant, terus kemudian gue minta untuk ganti kabel kap mesin, kemudian gue minta untuk dibersihin throttle body, kalibrasi injektor dan lain-lain. Pokoknya gue minta full service dengan cost yang gue keluar, yaitu lumayan mahal ya, 9,6 juta di luar towing dan di luar jasa pengecekan inspeksi pertama sama parkir selama 13 hari. Total itu nambah 1 juta, jadi totalnya 10,6 juta gua rebuild mesin ini dari setengah ya, bukan, anggap aja bukan 50%, 75% karena blok nggak turun. Fun fact, blok mesin gua tidak apa-apa, nggak apa-apa, blok tidak goyang, piston tidak goyang, nggak ada scoring di ruang silinder, aman, metal nggak apa-apa. Crank, ada beberapa hal lain sebenarnya diganti. Packing diganti dong, packing top set atas, packing set bawah ganti juga, kemudian ganti seal crank as, terus ganti konektor belakang air radiator, terus gue beli apa lagi, pokoknya banyak deh, pokoknya nanti gue kasih listnya di sini. Total ada 9,6 juta 665.000. Dan sekarang mesin gue happy, enak. Gue belum ngebut ya, belum sampai 100 km per jam hari ini. Dan gue belum raving juga more than 3.000-4.000 rpm karena gue takut, karena katanya masih Indrayan dan lain-lain. Diusahakan dipakai di bawah Avanos dulu. Avanos gue nggak apa-apa btw, karena gue juga udah ganti dari 2023 pakai Avanos yang copotan juga tapi baru, bekas 2323. Dan gak ada suara gemericik di 1500 rpm, aman, enak, muah. This is it man. Akhirnya gue merasakan Zenki dengan kondisi primanya. Gue akan anggap mesinnya itu tidak 100% rebuild, 75% rebuild, 80% rebuild. Sudah seenaknya nih, gimana kalau gue benar-benar turun, benerin, cek ganti ring piston dan lain-lain. Ini mobil mungkin balik lagi ke zaman tahun 95 pas turun lalu. Dan damn, ini enak banget. Sekarang kita akan ngisi di BP. Kita isi setengah juta aja. Time for you to eat. Oke, udah ngisi full. Biasaan, sorry. Udah ngisi full. Total tadi 716.000. Gue ngisi full dengan BP 92 ya. Kita lihat seberapa kuat dia menahan untuk daily. Kenapa sih gue isi full? Ya why not? Why not gue isi full? Dan celebratory juga buat Zenki, dia bisa di posisi ini, bisa di fase ini. Setelah 5 tahun gue pakai, gue beli mobil ini di Mei 2020, Desember 2025 kita turun mesin, kita ganti semua packing, bersihin head, bersihin jalan radiator, banyak pokoknya yang gue habisin buat mobil ini, untuk mobil ini keep going dan push forward terus sama gue. Dan ini mungkin cara gue buat kasih tahu bahwasannya, hey, if you love something and you wanna maintain it, no matter how hard it is to own it, to be with it, as long as you want it. There's always ways, and no matter how much the price, you always can buy it, you always can fix it. Karena menurut gua, yes, money is everything, but without money you got nothing. At the same time, without money and with hard work to maintain the stuff that you have, ya menurut gua juga penting sih to keep. Oh, gue kerja buat apa?
gua benerin ini buat apa, gua benerin Zenki berkali-kali buat apa, bisa gue pakai selama 5 tahun, rewelnya baru ke 5 tahun kelima, selama 5 tahun gue pakai baru yang namanya ganti-ganti bushing di tahun kelima, baru ganti kaki-kaki yang lebih enak di tahun kelima. Jadi nggak semena-mena kayak oh ya udah mobil ini rewel bakal gue ganti-ganti. Mobil bokap gue si Tucson juga 2023 kemarin apa 2024 baru namanya ganti-ganti kaki belakang setelah 8 tahun. There's always time for change and there's always something to improve. Ya menurut gua this is it from me, dan I'll show you the whole stuff tomorrow on the weekend di tanggal 13. Let me enjoy this car for a while and I'll show you why it's the best car I ever owned. Oke, mobil udah dibalik ke gua. Cuman ada problem. Disuruh sambil mundur hazard dulu. Masih di BTC. Selasa, gue ngambil mobil ini dari BTC dengan kondisi mesin sudah nyala dan sudah jalan. Halus mesinnya, nggak ada suara gemericik. Dan dari video terakhir gue juga di scene sebelumnya udah ngisi bensin banyak 700.000. Ya. Nah sekarang posisinya mobil itu masukin BTC lagi karena kemarin kebetulan mobilnya slip transmissionnya dan nggak bisa di starter. Jadi gue minta untuk Auto Jaya Abadi untuk nge-recheck apa yang terjadi dengan mobil gue, di scan dan lain-lain. Ternyata sensor TD bawah gue error dan sensor TD atas dan apa sensor Vanos kecabut atau apa gitu. Pokoknya mobilnya jadi nggak proper, dia punya electrical. Gue minta dibenerin. Sekarang ada problem baru, transmission slip. Mungkin waktu hari Jumat gua bawa ini ke BTC lagi pagi-pagi sebelum gua kerja, ada logo gearbox yang muncul membuat mobil ini transmissionnya slip. Transmissionnya jadi berat di tiga doang. Nah masuk ke lift mode. Nah gua bawa ke NJ, bawa ke Auto Jaya Abadi, ke Hendra untuk dicek. Logo gearnya hilang, tidak muncul lagi. Kemudian problem kedua, sensor crankshaft bawah atau TD bawah yang membuat mobil itu di starter nggak mau berat banget dan nggak mau di starter berkali-kali nggak akan nyala. Akhirnya gua ganti dengan sensor TD baru, nggak cocok, balik ke starter lama, mobil langsung nyala tanpa masalah. Jadi balik lagi harus pakai yang benar-benar memang kalau nggak bawaannya dia ya OEM ganti-ganti. Dan udah diperbaiki lah. Sekarang hari Sabtu Minggu tanggal 14 mobil sudah gue coba muter-muter BTC dengan gue bawa muter-muter satu BTC ini di parkiran dan lain-lain. Ada problem di mana mobil ini transmisinya slip di D yang membuat mobil ini serasa kayak setengah kopling setiap kali ngegas. Pemikiran gue ada dua, transmissionnya slip karena solenoid atau transmission slip karena oli ATF-nya kurang, oli transmission automatic transmission fluid. Nah problemnya adalah gua nggak bisa determine itu di hari Minggu karena tokonya tutup. Cuman kalau ya yang megang kamera MD juga bawa mobilnya, dia ngerasa bahwasannya mobilnya tuh berat di D. Masuk ke manual juga nge-slipnya, contoh nih ya, kita gas tuh. Kayak mobilnya tuh nggak mau ngegigit langsung gitu loh, harus ada di trigger dulu. Ini masuk D loh, posisi lagi D. Kalau mau lihat posisi lagi D. Nah MD ngeliatin sini posisi mobil lagi D ya. Tuh digas agak dalam baru, gas agak dalam baru. Jadi kayak transmisinya bener-bener slip. Gue takutnya gue harus ganti transmission. Gue nggak mau ganti transmission segitu gampang, mending gue ganti manual, langsung ke manual. Tuh baru masuk. Ya, dua opsi adalah mengecek oli ATF-nya kurang apa enggak. Tuh, nge-slip dikit. Terus ya udah, atau gue ganti manual, which is gue pertahankan dulu transmisi ini sampai benar-benar udah nggak bisa, dan gue bertahan dengan kondisi agak slip, dimana slipnya benar-benar minor. Ya, lagi posisi diam, ya, diam, gas,
Tuh nge-slip baru naik. Slip baru naik, slip baru naik. Gitu. Sekarang kita pindah ke, kita berhenti dulu. Ya, kita masuk ke mode manual. Gigi 2. Mobil harusnya berat dong. Nge-slip, 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 nge-slip baru gas. Harusnya dia langsung mut gitu. Maju, ini nge-slip. Nah, ini posisi tidur. Ya, kali 1, gua gas, slip. Slip baru gigit. Harusnya dia benar-benar langsung cepet. Semoga transmisi gua nggak apa-apa dan gue cuma harus nambah top up oleh ATF aja karena ini sudah benar-benar nyebelin. Ini sudah akhir tahun, which means udah 5 tahun gue pakai mobil ini. Nih, slip. Gimana cara gak nge-slip? Masuk ke 3, masuk ke 2. Slip tuh, itu nge-slip tuh. Gigi 2 nge-slip. Gigi 1, gigi 2 nge-slip. Gigi 1, gigi 2 nge-slip. Ini masih gigi 1 atau gigi 2 ya. Nah, harusnya gitu tuh. Harusnya gitu tuh. Langsung masuk. Langsung ngasih tenaga. Tapi tadi enggak. 3000 rpm, gigi paling low. Tapi mobil gak kemana-mana. Wah, ini mobil nyebelin sih kalau kayak gini. Kata mekaniknya juga nggak masalah sebelumnya, tapi gue coba ada masalah. Ya kita tidak saling menyalahkan karena gue tidak di tempat dan dia yang waktu itu ngerjain. Ya gue nggak akan mau lepasin mobil gue sampai kelar. Gue udah lumayan keluar juga untuk mobil ini di sini, jadi harusnya kelar. Nih masuk gigi 2 low, nggak posisi tidur, kita gas. Mau gigi 3, gigi 2 lagi, drop shift. Nah harus itu gitu langsung, tapi dia nggak mau, lama. Jadi bingung gua sama ini mobil. Nih dia lagi, kita gas, mau gigit. Ntar beberapa saat kemudian gue berhenti, nih gue gas masih mau, masih gigit kan, gigit. Gua ambil rem, masuk naik prosedur, gue gas, agak ngeslip dikit, baru gas lagi. Jadi kayaknya transmisi ini jangan sampai turun deh menurut gue. Cek dulu aja. Gue ganti oli transmisi. Nah nih, ini ada mobil mau lewat, gue berhenti dulu, terus gue gas. Berat, mau. Tapi kadang ringan, kadang berat, kadang ringan, kadang berat. Lo kalau mau jadi manual nggak apa-apa. Nah itu hilang. Ada lagi. Gue nggak tahu mobil gue itu sebenarnya M36 apa Pagani Huayra gitu. Pagani apa yang paling viral tuh? Yang manual bisa, matic bisa. Tapi matic yang dimanualin gitu loh. Ngerti gak sih lo? Harus masuk ke, oh iya harus di-trigger dulu solenoidnya biar gerak. Wah ogah. Tuh mau dia. Ya. Sekarang kita parkir sebelah mobilnya MD yang K-Class ya. Udah kelas. Ini D. Ya, ini D ya, ini N, sudah N nih. Kita mundur R. Gak gerak, baru mau gerak. Gue gak ngecek rem sama sekali. Anjir lagi mobil. AC udah dingin, mesin udah halus. Bahkan MD bilang mesin halus banget. Tuh. Kayak enggak mau. Tuh, untuk masuk R. Mobil malah maju. Tapi kalau gue diem, tuh baru ngikit. Gila nggak? Ngeslipnya parah banget. Segini aja kita takut kena batu. Udah kita tinggal dulu. Senin tanya lagi dan maunya mobil ini kelar. Gue nggak mau kalau mobil nggak kelar. Harus kelar. Oh ya, sama satu lagi. Gue gas, mobilnya udah nggak berisik ya. Testimonial dari MD 1000 sampai 1200 tidak ada bunyi. Aman. Mesin top chair. Transmisi ngaco. Gak ada logo-logo soalnya. Gue nggak tahu ini kenapa nih mobil, gila. Back to the studio. Oke, Zinky berarti gue tinggal lagi karena gue nggak yakin dengan kondisi kayak gini dia bisa dibawa. Mesin udah enak, udah halus, cuman sensor TD sama transmisi ada problem yang ngebuat dia jadinya jalannya ngeslip dan lain-lain. Jadi gue tinggal dulu di sini.
ya gue kerja percayakan dengan Auto Jaya Abadi. Sama mungkin nanti gue minta untuk ini bener ini. Bye bye Zinky, kita ketemu lagi. Oke, ini ya barang yang really fucked up from my car. Sensor TD gue beli di hari Minggu dan konsultasi ke Ko Aliang Hendra untuk mobil ini. Semoga inilah yang bahasanya menjadi yang bikin rusak gitu ya, yang bikin mobilnya. Tadi Ko Aliang juga udah ngecek, katanya errornya di sensor TD bawah. Dan yes, gue beli ini minta langsung kirim sehari sampai, which means besok tanggal 16 Desember dia akan pakai sensor TD baru. Ini mereknya Continental, right? I guess it's Continental. Kurbel Wellen sensor, crankshaft sensor S1035570002Z. Continental aftermarket and service GmbH made in France. Katanya made in France. Buka, dan ini stoknya dari toko yang gue biasa beli cuma tinggal satu. Barangnya apa sih gitu kan? Barangnya apa sih kak? Sampai mobil ini problem ya. Any M52, M50 engine lah ya. Sensor TD it's the most fucked up ever ya. Nah ini kalau udah kena, this one is really annoying. Ini biasanya saya mau ngerjain crankshaft. Ini doang barangnya. Dan harganya kurang lebih 1,2 juta. Insya Allah ini bener. Kenapa gue nggak beli yang Siemens? Karena budget. Ya, kita coba barang ini. Harusnya kelar. Insya Allah kelar, please kelar. Oke, Zinky udah balik. Ini gue udah coba. I think it's fine now. Problem masih di grill. Gue harus align this a bit. Ya, it's going down. Tapi gue udah zip tie di sini jadi nggak akan copot. Setidaknya I have a grill, match grill. Yeah, the engine is fine. Digas oke, tarikan juga oke. Yang gue belum coba sih Dumati ya. Mungkin gue akan coba sekarang. Mobil posisi di P, buatin. Sekarang jam 11:03. Langsung hidupin lagi. Top chair nggak? Oke, nyala. Matiin lagi. Sekarang gue tunggu sampai 11:05 lah ya. Oke, sekarang 11 berapa? Kita hidupin lagi. Langsung nyala. No problem, sensor TD baru. Dan ini gue kepikiran daripada gak copot-copot lagi, jadi gue zip tie. Nggak ada, ini gue zip tie. It works, drift car. I know I should done this before, and this is truly a mistake. So I bought this from Auto Cars official store. What is this? So kemarin what date? 18 Desember gue bawa mobil gue, dan pas gue bawa ke kantor, there's a problem. When I'm just driving it, when I was trying to make it, when I tried to warm it, the car did get to warm enough, but the fuel very slow, very low, not very low, very it's like there's no fuel going to the engine. Like every time I try to put the gas pedal down, nggak ada power. So
I bought this. Thank you to Autocars. They do sell a lot of parts for E36 for E46 dan untuk yang belum tahu E36 gue dan punya Nabil itu pakai barang-barang dari Ridex. Contohnya kayak ini gak sponsor, but hey Ridex, if you want to sponsor me, you can. Gue pakai ini contoh gue beli fuel pump. Sebelumnya gue beli brake pads, front and back, terus beli front disc brake, terus beli lagi let's see aku nggak inget banyak pokoknya. Berhasil Ridex tabung radiator beli juga buat Zenki, terus dari toko yang sama ya, Autocars. Terus waktu itu beli apa lagi ya, kayaknya banyak banget yang di Desember tahun lalu juga ganti beberapa barang-barang Ridex juga, dan gue merasa Ridex ini part yang oke sebagai pengganti aftermarketnya si di luar sana. Ini bisa kelihatan ya, fuel pump, craft of pompa karburan, fuel pump, Ridexnya DE, mungkin itu Deutsch atau Denmark, tapi bukan Jawa ya, bukan DE nya Jawa. Oke, set. Fun fact, dia bagusnya ini kalau mau lihat part numbernya M parts. Si orang Autocarsnya sampai nanya ke gue, apakah mobilnya bisa pakai apa enggak, atau enggak mobilnya mesinnya apa. Gue bilang M52 B20, dan dia sebenarnya rekomendasi pakai ini, tapi dia bilang untuk saluran filter kalau pakai masih pakai bawaan nggak akan masuk. Gue bilang punya gue udah nggak pakai yang bawaan, punya gue udah pakai yang non OEM, jadi kemungkinan besar filter si pompa bensin nggak akan dipakai, nggak akan pakai yang sama saja OEM. Nah ini dia. Harganya berapa sih ini? Harganya 607.000 gue beli dengan diskon. Jadi ini colokan atas, terus ininya, terus plus minus ya di sini. I don't think I can do it. Ya, ini juga buat pompa itunya, ini juga buat pompa belakang. Ya, yeah, this is the thing. I think I'll do it tonight, or maybe I just gonna put it tomorrow. Tergantung gue ada waktu apa enggak. But ya kalau mau baca ini part nomornya 15799 10/805647. Ya, kalau mau ganti fuel pump, untuk yang nggak mau ganti, fuel pumpnya kan mahal 1.500.000, 2 juta. This is the aftermarket partsnya buat di Indonesia pakai merek Ridex. Wah oke. So far oke, dan dia garansi 2 tahun. Kalau misalnya ada apa-apa, boxnya jangan dibuang. Oke. Hey guys, kembali lagi. Ini tanggal berapa ya? Harusnya tanggal 25. And Merry Christmas for you who's watching this. Jadi ini Zenki sudah kembali, dan ya, what happened to it? Jadi ceritanya mobil ini habis gua benerin perasean, terus ki, terus kan banyak lagi tuh yang gua kerjain di mobil ini. Ya, one day gua bawa, tiba-tiba dia mesinnya kasar, nggak mau jalan. Mesinnya kasar. Habis itu gue coba bawa ke Sistine Garage, kemudian sama Om Iqbal dicek mesinnya ada yang kena di pompa oli. Akhirnya kita full refresh, pompa oli baru, copotan juga, terus sudah dicek juga. Mungkin kalau kita lihat video-video sebelumnya, mobilnya sudah aman banget, udah gue bawa. Dan sebelum minggu lalu itu ada problem sensor TD bawah dan fuel pump yang ngebuat mobil ini jadinya nggak bisa optimal pembakarannya. Dan sensor TD bawah itu adalah sensor crankshaft yang bikin mobil ini nggak mau nyala. Akhirnya gue ganti dengan merek Continental. Sekarang sudah aman, so far sabi. Cuma sekarang problemnya adalah di fuel pump yang gue ganti dari yang sebelumnya. Jadi anggap aja OEM, gue ganti ke yang aftermarket yang gak bagus. Mobilnya nyala tapi berbet di RPM rendah, kayak gak mau jalan gitu. Dan akhirnya terpaksa gue harus beli lagi yang baru dan belum gue pasang.
niatnya mau gue pasang di minggu ini, cuman gara-gara minggu ini long weekend mungkin beberapa bengkel nggak ada yang buka, dan bengkel-bengkel yang biasa gue datengin lagi nggak bisa. Sebenarnya kalau gue sendiri pun bisa, cuman I'd rather have someone to do it properly dan gue, karena gue tahu gue nggak akan bisa ngerjain itu properly. The last time I did it, feel kemana-mana habis ngisi penuh, dan ya inilah Zenki. Harusnya kotor banget, dan beberapa hari terakhir ini hujan. Kemudian juga ada kemasukan air di ruang busi nomor 6 paling belakang. Biasa E36 selalu kemasukan air di bagian situ. Dan ini aja sih sebenarnya problemnya. Duit gue hampir habis. Di tahun lalu persis di almost Christmas juga gue ganti alternator. Terus gue ganti pokoknya gue habis sekitar 6 juta tahun lalu ya buat mobil ini. 1,5 juta, terus storingnya sekitar 1 juta mengerjainnya. Terus gue beli beberapa perangkat barang-barang lain buat mobil ini. Terus gue juga harus ganti thermostat housing, gue ganti water pump, gue ganti si coolant reservoir radiator, gue ganti juga konektor belakangnya dia. Sekarang gue udah pakai coolant. Terus gue ganti beberapa part juga yang lain. Contoh seperti kayak kaki itu juga udah habis 6 jutaan, dan sekarang udah enak. Cuman bagian kiri agak lebih pendek pada kanan, jadi itu harus agak dirombak dikit sih. Itu minor. Jadi sebenarnya total yang gue keluarin berapa sih dari tahun 2025 awal sampai 2025 akhir ini. Ban itu 500.000 ban depan. Kemudian beli lagi ban kalau nggak salah 500.000 lagi, 1 juta. Kayak kaki 6 juta, 6 jutaan. Terus refresh mesin itu 11 juta. Kemudian AC itu kemarin ganti refresh baru lagi 6 juta. Ya segitu. Gue tulisin akumulasi dalam waktu 2025. Tapi ini karena mobil udah waktunya ya, habis 5 tahun akhirnya gue refresh mesin, akhirnya gue refresh AC, akhirnya gue refresh kaki. Jadi lebih ke bukan rusak, tapi karena gue mau benerin, karena gue mau lebih baru, lebih baik. Jadi lebih ke restoration, bukan ke repair, bukan reparasi ya, bukan repair, bukan rusak, tapi memang ganti yang memang gak bagus, yang seharusnya masih bisa dipakai, tapi gue ganti lebih baik. Jadi lumayan juga sih sebenarnya nih, ngabisin duit gue juga nih, setahun kerja habisnya kesini lagi. Cuman I'm doing this for Zenki, dan menurut gue ini worth it untuk bertahanin. Apalagi sekarang udah enak banget. Ayo kita dengar suara mesinnya. I need to fix the fucking fuel pump. Ya, gak ada suara ya dari mesin. Halus. Benar-benar sehalus itu. Ya. Dan suka banget sih gua. Gak ada suara gemericik, gak ada suara aneh-aneh. Pokoknya mobil udah enak banget.